Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurkolis SAG MPD selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang ada di kelas C ilmu dakwah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rio Nuranugroho, NIM saya 1811351, saya dari kelas C ilmu dakwah dan saya dari prodi manajemen. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang topik kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas sedikit tentang keadaan yang ada di dunia ini. Kita semua tahu bahwa di dunia kita saat ini kita berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat penyebaran COVID-19 yang telah merajalela dengan cepat. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan dengan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia. Astagfirullahaladzim. Dalam kondisi yang genting ini, alangkah baiknya kita sebagai negara, bangsa, individu, institusi dan badan masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini, mengendalikannya dan melindungi umat manusia dari bahaya. Saudara-saudaraku, tanpa kita sadari sebagaimana adanya wabah ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita karena kita kurang bersyukur tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dan hanya kepadanya kita menyembah. Bicara tentang syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa mengira berapa banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, ada nikmat iman, nikmat yang bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang bisa kita hitung satu persatu. Namun, yang jadi permasalahan adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu hanya berupa dengan material atau uang, padahal uang tidak segalanya. Itu hanya ada di dunia dan kita tidak bisa membawanya sampai di sana. Astagfirullahaladzim. Padahal pemikiran seperti itu ada sebenarnya sangatlah salah dan fatal, karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang yang kufur. Astagfirullahaladzim. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan ini, wa ittadaqabukum wa in sakartum larjinakum wa la in kafartum inna ngadzabin bi'asadid. Yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya ayatmu sangat pedih sekali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari firman Allah di atas, maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan-golongan yang kufur itu, maka sehendaknya kita bersyukur. Karena kalau kita berfirman pada Allah, kita bersyukur, tidak ada dampak negatif yang masuk kita.
Yang ada adalah dampak positif dari kita bersyukur pada Allah. Dan saya akan menyebutkan beberapa yang ada dampak positif yang bisa masuk kepada kita. Pertama saya akan menyebutkan hilangnya rasa sombong dan angkuh. Karena kalau kita bersyukur, kita akan selalu merasa nikmat pada dunia. Kita tidak bisa benar sombong, tidak benar angkuh. Karena selalu kita ingat pada Allah, karena sifat sombong dan angkuh adalah sifat dari setan. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ini saya berpikir karena nikmat semua itu ada dari Allah, dan kalau kita cuma mengejar dunia, kita tidak mengejar akhirat, kita tanpa bersyukur, kita terkena golongan-golongan yang kafir. Astagfirullahaladzim. Dan kita tidak bisa membawa harta kita yang di dunia sampai akhirat, karena ada iman yang kita bawa sampai akhirat. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Kalau kita merasa kita yang paling terbawah, pasti ada yang kita di bawahnya. Di bawahnya itu rasa kita untuk bersyukur. Kita dapat masalah, emang Allah selalu menguji. Kalau kita nggak ada masalah, sama aja kita udah mati. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Dengan cara kita rasa bersyukur, kita akan lebih bahagia. Karena apa? Kalau pasti menimbulkan nikmat kepada kita. Contoh yang paling utama adalah kesehatan. Bila kita sakit, astagfirullahaladzim, kita merasakan yang nggak enak, makan juga nggak enak. Itu adalah nikmat yang paling mulia yang kita bisa dapatkan setiap hari sampai hari ini. Dan saya ingin menunjukkan tentang kufur. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas kita, tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa beruntungnya kita dibanding orang lain. Karena bila kita tidak bersyukur pada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung pada hadis riwayat Tabrani yang saya akan bacakan setelah ini, yang berbunyi, Qallallahu ta'ala taqala ya bana adama inna kamadha kartani sakartani wa ida manasi sitan kafartani, yang sebagaimana Allah telah bersabda, wahai anak-anak Adam, selama engkau mengingat aku, berarti engkau menyukuri tentang nikmatku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah durhaka kepadaku. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang saya rahmati, yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah virus COVID-19 bisa segera hilang dan kita tidak bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya pada kesempatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.